Aku nggak pernah berpikir kalau aku akan pacaran sama Kak Jordi. Aku tuh orang yang bisa dibilang nggak pernah cinlok. Aku nggak pernah cinlok karena aku kan itu ada beberapa kali di buku ini kita wawancara sama tim bukunya itu masing-masing kan. Mereka nanya aku, mereka nanya Kak Jordi, dan ternyata pertanyaan yang ditanyain yang sebenarnya kita nggak saling tahu, jawabannya sama. Lebih serem menjalani hubungan yang toksik pasti. Karena aku pernah terjebak di hubungan yang toksik tuh lumayan lama. Tapi aku yakin banget dia mungkin tahu sekarang aku sudah menjadi Frisly yang berani untuk bicara. Karena selama aku menjalani hubungan sama dia tuh aku dipenuhin sama rasa takut, ancaman, dan nggak mungkin bisa nih Bu kayak sekarang Frisly cerita. Nah, buku berdua nih tentang horor juga. Iya, kan memang kita, mereka, dan cinta. Jadi tentang antara Kak Jordi dan aku, tentang Kak Jordi pribadi, Frisly pribadi, tapi lebih banyak tentang mereka. Yang sampai akhirnya kita juga ngerasa klik dan akhirnya kita jadi pasangan. Karena kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya nggak masuk akal Bu. Maksudnya kayak aku nggak pernah berpikir kalau aku akan pacaran sama Kak Jordi. Aku tuh orang yang bisa dibilang nggak pernah cinlok. Aku nggak pernah cinlok karena aku lebih kayak nyaman dengan situasi yang sudah terbangun gitu. Biasanya kalau dia rekan kerja aku tahu kita sekedar rekan kerja aja. Apa yang kita bangun, iya, apa yang kita bangun untuk program kita, untuk film kita, untuk apa gitu. Tapi sama Kak Jordi ini beda gitu. Dan sebaliknya Kak Jordi juga mungkin nggak pernah kepikiran dia bakal pacaran sama anak 22 tahun gitu. Jadi hal-hal yang nggak ada di pikiran kita, tapi ternyata kita alamin bareng-bareng. Dan tanpa Kak Jordi tahu, kan itu ada beberapa kali di buku ini kita wawancara sama tim bukunya itu masing-masing kan. Mereka nanya aku, mereka nanya Kak Jordi, dan ternyata pertanyaan yang ditanyain yang sebenarnya kita nggak saling tahu, jawabannya sama. Itu emang di luar nalar, tapi ya udah itulah kita gitu. Iya. Kamu mesti baca ya. Iya. Nanti Bu, nanti aku hadiahin buat Ibu. Sip. Jangan lupa pakai tanda tangan. Iya, udah ditandatanganin walaupun orangnya udah jauh. Oke. Ya, mudah-mudahan bukunya sukses ya. Amin, terima kasih Bu. Sebetulnya Frisly dan Jordi punya harapan nggak dari buku ini? Apa sih yang diharapkan pembaca itu bisa mendapat manfaat dari buku ini? Sebenarnya kita berdua tuh punya obrolan yang sama. Sering banget ketika kita selesai syuting, obrolan kita tuh kayak, aduh capek banget ya, ternyata masih diikutin sama mereka gitu yang nggak kelihatan. Ternyata mereka masih berusaha untuk masuk dan mengganggu kehidupan kita yang sebenarnya kita udah beda dimensi loh gitu. Tapi orang-orang yang penonton tuh sering komentar yang kita baca tuh, Kak enak ya jadi indigo, Kak pengen ya aku punya teman kayak Marsha, Kak kayaknya seru ya penelusuran. Nah kita tuh mau menceritakan di balik yang teman-teman nonton gitu. Jadi apa yang kita sebenarnya alamin. apa sih yang dialamin gitu. Gak gampang loh gitu, dan bukan cuma Frisly tapi Kak Jordi, kita tuh mengalami kiriman-kiriman yang mungkin orang ngerasa oh lo nantangin kirimin, dan itu berpengaruh banget sama kesehatan dan fisik kita. Jadi kita ceritain semuanya di buku gitu Bu. Jadi biasanya mereka tuh kalau ngikutin ngapain sih? Kalau mereka, kalau misalnya yang tujuannya untuk cerita, pasti datang itu cerita kalau ke Frisly. Tapi kebetulan karena Kak Jordi memang bukan indigo, nggak bisa ngelihat aku, nggak bisa kayak aku gitu ngelihat mereka. Jadi Kak Jordi itu diajak ke ceritanya. Kak Jordi nanti mimpi kok ketemu perempuan dengan bentuk yang misalnya dia kayak terbakar gitu. Tiba-tiba dia tuh datang ke mimpinya Kak Jordi cuma bilang gini, tadi kan kita sudah bertemu, bantu saya gitu. Jadi kayak Kak Jordi yang, wah aku gak tidur nih semalam yang gara-gara aku disamperin sama ini. Dan kalau aku, dianya datang to the point langsung depan aku bercerita kalau sebenarnya di tempat itu masih ada jimat atau kiriman dari dukun yang harusnya dibersihkan. Jadi dia minta tolong lebih banyak minta dituntasin gitu. Betul. Karena kamu kan udah datang tadi. Iya, gitu. Dianggap mungkin kan kamu udah ngeliat aku gitu, kamu gak mau bantuin, kayak gitu Bu. Gitu. Tapi so far itu bisa tertangani ya dengan baik ya? Iya, alhamdulillah sejauh ini bisa ditangani. Hal-hal yang tadi ini diikutin, didatengin, itu buat kamu lebih menyeramkan atau lebih menjalankan sebuah hubungan relationship yang toxic? Lebih serem menjalani hubungan yang toxic pasti, karena
aku pernah terjebak di hubungan yang toksik tuh lumayan lama. Aku udah ngalamin toksik tuh dari aku 6 bulan pacaran sama my ex yang udah lama banget, soalnya aku takut netizen nanti marah berspekulasi, oh mantan yang ini, mantan yang itu. Enggak, pokoknya kalian nggak nemuin orangnya aja, cerita hilang gitu ya. Tapi aku yakin banget dia mungkin tahu sekarang aku sudah menjadi Frisly yang berani untuk bicara. Karena selama aku menjalani hubungan sama dia tuh, aku dipenuhin sama rasa takut, ancaman, dan nggak mungkin bisa nih Bu kayak sekarang Frisly cerita. Karena biasanya kalau aku mau cerita tuh aku pasti tremor, gemeteran. Saking inget sama semua kejadiannya, dan pasti keringet dingin lah, apa ini itulah gitu. Pas aku ngalamin hubungan itu, hubungan aku sama dia tuh berjalan 2 tahun. Pacaran 2 tahun lebih satu bulan something. Aku udah ngalamin toksiknya tuh dari 6 bulan. Jadi kalau logikanya teman-temanku tuh udah pada ngoceh yang kayak harusnya dari 6 bulan tuh udah putus. Karena memang dia belum sampai ke yang fisik abuse, dia belum sampai ke main tangan. Tapi karena akunya yang masih merasa, aku tuh punya prinsip kalau kesempatan itu ada banyak. Gak ada yang namanya kesempatan itu cuma 1 kali atau apa, tapi kesabaran kita tuh memang ada, bukan batas ya, tapi kita membatasi kesabaran kita gitu. Jadi aku selalu ngasih dia kesempatan untuk ya udahlah, namanya juga manusia, salah, aku juga mungkin ada salah, atau kayak dia selingkuh, aku nganggapnya oh aku nih yang salah makanya dia selingkuh gitu. Pasti aku ada kekurangan makanya dia bisa dapetin itu dari perempuan lain. Tapi ternyata aku sadar kalau hubungan aku nih semakin aku diemin, semakin aku biarin, dia jadi ngerasa kalau oh Frisly mah gampang, gue tinggal minta maaf, nangis-nangis, ngajak balikan ya udah balik lagi gitu. Dan aku nggak pernah berani buat mutusin yang kayak kalau aku nonton drama-drama tuh kayak oh enak ya cewek bisa mutusin, udah kita putus gitu. Kalau aku nggak bisa, jadi kalau dideketin luluh lagi gitu. Iya, dan aku tuh tipikal yang aku udah tahu nih dia salah. Aku bahkan mergokin sendiri hubunganku yang sebelumnya tuh dia selingkuh gitu sama perempuan lain. Aku pergokin sendiri, tapi aku ngerasa yang oh oke, mungkin belum saatnya nih aku ngomong. Jadi aku kasih waktu 1 minggu. Kalau aku masih kepikiran, baru aku samperin dia, aku ajak dia ngobrol, dan aku benar-benar ngobrol yang baik-baik kayak kayaknya kita emang nggak bisa deh buat lanjut, karena sebenarnya aku tuh tahu kemarin kamu jalan sama ini, pergi ini, kamu tuh melakukan ini, bla bla bla. Tapi dia kayak yang oh mau putus, berani ngomong putus. Nah mulai dari bentakan-bentakan, dan dia tahu setelah dibentak aku takut, sampai akhirnya dia ngerasa oh oke, sekarang ketika lo berani ngomong putus dan ngomong udahan, dia tuh mulai kayak aku pernah dijambak tuh, aku ngomongnya masih amburadul, berasa banget. Karena memang untuk lepas dari hal ini tuh butuh 2 tahun aku untuk baru berani cerita sama mama. Bahkan ke mamaku sendiri aku tuh baru berani cerita, karena kan memang aku jadi memar-memar kan Bu, kayak ada luka lebam gitu di tangan, terus di kaki, karena aku sempat dijepit di pintu mobil. Ya ampun. Karena dia kira setelah aku mutusin tuh kayak udah gitu. Dia bilang kayak ya udah kamu turun. Oh ya udah, aku kira udah dong diusir dari mobilnya. Pas aku mau turun buka pintu, langsung ditarik sama dia pintu. Jadi dibiarin buat emang bener-bener aku minta maaf gitu. Dijambak, terus ditampar, dan masih banyak lainnya gitu yang fisik. Karena dia ngerasa kayak oh ya udah, karena kalau lu nggak gue giniin, lu bakalan mutusin gue gitu. Dan tadinya aku kira tuh aku nggak berani untuk cerita sama orang lain, karena aku kira itu cara dia untuk menunjukkan sayang, karena akunya bandel gitu. Karena akunya bandelnya tuh aku selalu minta putus, padahal dia bilang dia janji kalau dia akan berubah, dia janji kalau ini cuma terjadi 1 kali gitu. Tapi kenapa aku nggak bisa ngasih dia kesempatan lagi dan lagi gitu. Aku ngerasa itu selalu salahnya di aku, dan dia tuh pintar banget caranya tuh, memang bukan yang ngata-ngatain kasar tuh enggak, tapi dia malah yang oh kamu mau putus, ingat ya Frisly, gak akan ada cowok lain yang bakalan sayang sama kamu. Ingat ya Frisly, kamu tuh anak pertama, dan kita hubungannya udah lama, aku sudah kenal keluarga kamu. Ya aku bisa aja ketika kamu dekat sama cowok lain, aku kenal atau aku cari tahu, aku bakalan kasih tahu kalau kamu tuh gak pantas untuk dikasih perhatian kayak aku. Pokoknya separah itu. Jadi aku tuh takut.
Aku nggak pernah boleh untuk pergi main sama cowok, temenku sendiri pun nggak boleh. Sampai akhirnya aku ngerasa memang itu bener-bener salah karena aku pergi sama adekku aja, itu aku diseret di mall. Ya aku lagi nge-mall sama adekku, sama bener-bener adik kandung gitu. Tapi menurut dia nggak boleh, pokoknya dia bebas pergi, dia bebas berteman, tapi semua account media sosial aku dipegang dia. Dan aku nggak boleh pergi gitu. Mungkin kalau orang-orang dengar tuh kayak, kok bisa ya, kok lo bodoh ya gitu, kok nggak ngelawan, nggak apa. Aku juga kalau ngedenger itu dari temen, aku bisa ngomong kayak gitu. Tapi ketika aku mengalami itu, aku kayak yang bener-bener nggak tahu gitu Bu. Kayak aku dengan biru-biru di tangan aku luka, aku cuma berani foto. Kalau dia lagi marah-marah aku rekam. Nggak tahu, aku yakin aja kalau aku butuh ini suatu saat nanti gitu. Kayak ketika aku berani cerita, memang aku punya bukti gitu. Aku punya bukti kapan terjadinya, chatnya kita, terus rekaman-rekamannya masih ada sampai sekarang. Karena nggak tahu, aku ngerasa aja orang kayak dia tuh akan selalu mencoba bikin aku tuh buruk di mata orang lain. Tapi aku nggak masalah tentang pandangan orang lain ke aku, tapi aku ngerasa kalau aku makin ngerasa memang, oh aku seburuk itu ya, karena kata-kata yang diucapin sama dia tuh diulang lagi Jadi gitu. itu mental abuse. Iya, parah, separah itu. Sampai akhirnya aku tuh selalu di rumah pun pakai tangan panjang, pakai jaket. Karena aku nggak mau, aku nggak mau orang tua aku tahu. Tapi mama tuh emang nggak yang enggak, karena mama tuh kenal aku banget. Aku deket banget sama mama dan papaku, bener-bener deket banget mereka tempat cerita aku. Tapi mereka tuh tahu aku tuh pacaran dulu nggak boleh lebih dari jam 9 malam. Jadi kalaupun pergi keluar, makan di luar atau pergi nge-mall, yaudah jam 6 tuh sudah pulang ke rumah. Sisanya yaudah kita kumpul sama keluarga aku, nonton gitu-gitu, jam 9 udah pulang gitu. Jadi di mata mamaku memang ya udah selama aku pergi tuh aku happy gitu. Paling mamaku taunya kalau aku kayak abis nangis kenapa? Nah aku bilang tadi abis nonton bioskop, filmnya sedih, padahal enggak gitu. Aku udah yang parah banget ngalaminnya. Sampai akhirnya aku lepas dari dia, itu penuh banget sama ancaman. Kasih tanda kalau dia ada, memang dia selalu ada. Dia tuh sampai nyari-nyari gitu, dan aku ngumpet di genteng. Dan aku tuh ngerasa ada yang liatin tuh, aku udah langsung panik. Jadi bisa yang gemeteran atau tiba-tiba nangis gitu. Mungkin kalau aku tidak mengalami itu nggak akan ada Frisly yang sekarang. Bahkan belum sadar juga kalau kita berdua dijodoh-jodohin, yang selalu mendukung kita dari awal dan tidak memaksakan kita harus seperti apa dan seperti apa. Udah jarang sih posting foto berdua, kok nggak balas-balasan komen, kok nggak apa, berantem ya sebenarnya ya enggak. Kita berdua sama-sama melakukan hal yang positif, tidak negatif. Kita yakin kalau kita diarahkan ke